Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis ini tanpa adanya halangan. Salawat dan salam semoga tetap selalu terlimpahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri tauladan kita, beliau yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk mengeluarkan umat manusia dari zaman kesesatan menuju zaman yang islami. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu Al-Anbiya 34-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda, dan tidaklah kami menjadikan hidup abadi bagi manusia sebelum kamu. Afa immitta fahumul khalidun, maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan bahwasanya tidak ada seorang manusia pun yang tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang manusia pun. Di situ Allah berfirman, wa ma ja'alna li basharin. Basar itu adalah manusia. Jadi semua yang namanya manusia itu tidak ada yang khuld, tidak ada yang kekal di situ. Kullun man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada ini adalah, atau yang ada di muka bumi ini adalah fana itu berarti tidak kekal.
Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama. Karena ulama berbeda pendapat di sini, yaitu tentang Nabi Khidir. Ada yang beranggapan bahwasanya Nabi Khidir itu masih hidup. Tapi ada yang mengatakan tidak ada. Jadi sudah meninggal juga. Yaitu berdasarkan ayat ini, wa ma ja'alna li basarin min qablika al-khuld. Tidak aku menjadikan kekal satu manusia pun sebelum kamu Muhammad. Kalau Khidir itu adalah manusia, maka masuk di dalam khitab ini. Kecuali kalau Khidir itu adalah malaikat. Jadi kalau dia itu adalah manusia, maka termasuk dalam khitab ini tidak kekal. Artinya di situ sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang benar kita tidak tahu, karena masing-masing punya dalilnya, punya alasannya. Kalau yang mengatakan Nabi Khidir itu sudah meninggal, ya ini tadi ayatnya. Afa imitta fahumul khalidun. Kalau kamu itu mati wahai Muhammad, apakah mereka itu akan kekal? Artinya tidak. Ya, artinya tidak di situ. Apalagi dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Setiap jiwa itu pasti akan mati. Maka di sini termasuk juga para malaikat. Kelak juga akan mati. Hanya mereka-mereka yang dipilih oleh Allah di antara bangsa malaikat itu. Wallahu alam, kita tidak tahu siapa itu. Mereka juga akan mati. Kullu nafsin, setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Jadi tidak ada yang kekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Nah ini. Dan aku dan kami Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan kejelekan dan juga dengan kebaikan. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang kita alami ketika kita hidup di dunia ini adalah merupakan ujian. Jadi semua kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ difirmankan bisyarri wal khairi. Bisyarri wal khair. Jadi yang banyak harta itu adalah merupakan ujian. Bagaimana dia mendapatkan harta itu, bagaimana dia memanfaatkan harta itu. Sementara yang kekurangan harta juga merupakan ujian.
kira-kira dia sabar atau tidak ketika mendapatkan kesulitan. Sehat ujian. Untuk apa kesehatan kita? Kita manfaatkan untuk apa? Apakah untuk mencari ridho Allah atau hanya untuk melayani hawa nafsu kita saja? Yang sakit juga ujian. Kalau yang tidak enak itu ujiannya ya kira-kira sabar atau tidak, gitu saja. Kalau yang ujiannya enak itu adalah kira-kira mau bersyukur atau tidak. Hanya itu sebetulnya. Cuman bersyukur itu luas sekali maknanya. Bersyukur tidak hanya cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Banyak orang yang mengira kalau kita sudah mengucapkan alhamdulillah itu berarti kita bersyukur. Padahal tidak cukup hanya itu. Mulut mengucapkan alhamdulillah, tapi kemudian nikmat Allah yang kita dapatkan justru kita pakai untuk sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Itu namanya nggak bersyukur. Kita mendapatkan nikmat ilmu yang banyak, tapi nggak bersyukur. Apa yang terjadi? Yang ada hanya kesombongan, merasa dirinya lebih dari yang lain, menganggap yang lain tidak ada apa-apanya. Bahkan melebihi dari itu, ketika dia mendapatkan nikmat yang lainnya dengan ilmunya, dia mendapatkan kedudukan yang tinggi, dia mendapatkan jabatan, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan harta dan lain-lain sebagainya, akhirnya bersifat seperti Qarun. Dia mengatakan, ini kan hasil jerih payahku semua. Padahal tidak. Semua yang kita dapatkan itu bukan hasil jerih payah. Di situ adalah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita. Ya. Jadi rezeki yang kita dapatkan, harta yang kita dapatkan, jabatan, pekerjaan, apa saja, nikmat-nikmat yang kita dapatkan itu bukan hasil dari usaha kita. Itu adalah pemberian Allah. Karena banyak, kita melihat kan banyak orang, orang sukses, ya, orang pinter. Pinternya bukan main, tapi ketika ujian gagal, dia ya sudah usaha macam-macam, ya, usaha macam-macam. Pertaniannya dicarikan bibit yang bagus, airnya dijaga, terus inseknya, funginya semua dipenuhi, pupuknya dipenuhi semua. Hasilnya zong. Banyak kita melihat seperti itu. Artinya apa? Ya bukan kita memang, ya, bukan kita memang yang bisa menghasilkan itu. Itu semua kemurahan Allah. Sementara ada yang tanamannya asal-asalan tapi hasilnya bagus. Ada sebuah cerita ini di Madiun sana. Apa? Tikus banyak tikus. Ada yang ngasih ini dan lain sebagainya. Ada yang racun dan lain sebagainya. Ada satu orang yang dia nggak mau ngeracun, nggak mau ngasih ini. Dia hanya keliling sambil ngomong. Tikusnya diajak omong.
Ya kowe ya makhluke Allah, aku ya makhluke Allah, padha-padha golek pangan. Ora usah ganggu tanduranku, golek liyane. Slamet. Lah itu aneh. Padahal punya tetangganya itu yang diracun, yang di ini habis ludes. Lah itulah. Itu bukan karena orang dia itu sakti, oh enggak. Kebetulan dia pripean saya, jadi kakak iparnya istri saya. Jagungnya banyak banyak ulat. Enggak diobat. Apa? Hanya disebari garam. Ya habis itu ulatnya. Nah, ini artinya ya memang bukan kita yang dikasih obat yang manjur tambah nggak terbebas dari ulat. Nah, ini artinya ya memang bukan kita yang ngasih ini, gitu lah. Jadi itu agar supaya kita nggak sombong ketika kita mendapatkan nikmat yang banyak. Nah, inilah aaskuru am akfur. Nah, itu permasalahannya. Itu kan dinyatakan oleh seorang soleh yang mendatangkan singgasananya Bilqis ke Nabi Sulaiman, yang hanya qabla ayyar tadda torfuka, sebelum kamu berkedip itu sudah datang. Kalau ifrit kan menjalankan apa sebelum kamu berdiri, tapi seorang soleh mengatakan sebelum matamu berkedip sudah datang. Nah, apa dia mengatakan? Ini saya diuji oleh Allah. Aaskuru am akfur. Apakah saya bersyukur atau saya kufur? Jadi sama. Jadi segala sesuatu yang kita miliki, yang kita alami, baik itu yang tidak enak atau yang enak, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diuji dengan yang gak enak banyak yang sukses, tapi ketika yang diuji dengan yang enak justru banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Ketika diuji dengan yang tidak enak, wah semakin dekat dengan Allah. Sakit menaun, wah tahajudnya bagus, puasanya bagus, baca Al-Qur'annya bagus. Begitu sehat lupa semuanya. Nah, ini artinya apa? Ya itu tadi, kita lulus atau tidak ujian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nabluwakum ya. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Sungguh kami akan menguji kalian dengan yang jelek, yang tidak enak, dan yang enak. Fitnah merupakan ujian. Wa ilaina turja'un, dan ketahuilah sesungguhnya kalian semua akan dikembalikan kepada kami. Jadi akan dikembalikan kepada kami. Ya, tadi berkenaan dengan itu tadi, nikmat yang banyak tadi. Ada sebuah ungkapan yang bagus, ketika engkau mendapatkan rizki yang banyak, ketika engkau mendapatkan nikmat yang banyak, maka jangan kamu meningkatkan gaya hidupmu. Kebanyakan kalau kita kan gitu, ya, dapat rezeki yang banyak, oh gaya hidup yang kita tingkatkan. Yang biasanya itu udah begitu dapat rezeki banyak langsung shopping, beli ini, gaya hidup. Padahal gaya hidup itu enggak akan dibawa mati. Ya, tidak akan dibawa mati. Dulu sering kami sampaikan, sebetulnya semua itu kembalikan kepada fungsinya yang semula. Gitu saja sudah. Pakaian fungsinya untuk apa toh? Adalah untuk menutup aurat.
Lalu apa nggak boleh kita pakai pakaian yang bagus-bagus? Oh tidak, boleh saja. Boleh saja. Selama itu tidak ada unsur riya. Ya, pakai pakaian aja bisa unsur riya. Nah itu nggak boleh. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah. Wa idza ra'aka alladziina kafaru yattakhidunaka illa huzwa ahadal ladzi yadhkuru alihatakum wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun. Khuliqal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Wa idza ra'aka alladzina kafaru, dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, iyattakhidunaka illa huzwa, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olokan. Dengan mengatakan apa? Ahadzalladzi yadhkuru alihatakum, apakah ini, ya mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhan kalian? Wahum bidzikrir rahmani hum kafirun, padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pemurah. Khuliqal insanu min ajal, manusia itu diciptakan dengan ketergesa-gesaan atau bertabiat tergesa-gesa. Saurikum ayati fala tasta'jilun, maka akan aku tunjukkan, perlihatkan kepada kalian tanda-tanda atau azabku. Fala tasta'jilun, maka janganlah kalian minta kepadaku mendatangkannya segera. Jamaah yang dimuliakan Allah, fa idza ra'aka alladziina kafaru, dan jikalau orang-orang kafir itu melihat kamu wahai Muhammad, iyattahidunaka illa huzwa, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olokan. Siapa di antara mereka? Oh banyak, di antaranya pamannya sendiri. Pamannya sendiri, bahkan yang apa? Yang senang ketika Nabi Muhammad lahir. Ya, dari kecil, ya, ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab itu adalah pamannya yang ikut senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan yang mengasuh itu adalah budaknya Abu Lahab. Ketika kecil, yang mengasuh adalah budaknya Abu Lahab. Tapi apa? Ketika Nabi Muhammad mengajak atau berdakwah, justru Abu Lahab lah yang pertama kali memusuhinya. Ketika Nabi Muhammad mengajak mengumpulkan orang-orang Quraisy, ketika itu ada perintah oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah dengan terang-terangan, yang sebelumnya berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Maka ketika itu Nabi Muhammad mengumpulkan masyarakat di Bukit Sofa, dan di situ Nabi Muhammad mengajak mereka kepada tauhid. Maka apa yang diucapkan oleh Abu Lahab? Abu Lahab mengucapkan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana, celakalah engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami semua? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surat Al-Lahab atau Al-Masad. Diturunkan surat Al-Masad atau Al-Lahab
tabbat yada abi lahabin wa tab sampai akhirnya. Ya. Jadi ini termasuk pamannya, justru pamannya yang paling awal mengolok-olok Nabi Muhammad. Ya, pamannya yang paling pertama mengolok-olok Nabi Muhammad dan mengatakan itu tadi, apakah ini yang selalu menjelek-jelekkan Tuhanmu? Ahadalladzi yadhkuru alihatakum wa hum bidzikrir rahmani hum kafirun, padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 41, mereka berkata, ya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'auka ayyattakhidunaka illa huzwa ahadalladzi ba'atsallahu rasula in kada la yudillana an alihatina laula an sobarna alaiha wa saufa ya'lamuna hina yarawnal adaba man adallu sabila. Dan apabila mereka melihat kamu Muhammad, mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul? Sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita, seandainya kita tidak sabar menyembahnya. Dan mereka kelak akan mengetahui di saat mereka melihat azab siapa yang paling sesat jalannya. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khuliqal insanu min ajal. Sebagaimana dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Isra ayat yang 11, Allah itu berfirman, wa kanal insanu ajula, dan sungguh manusia itu tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam apa? Dalam segala urusannya. Kebanyakan di antara kita itu memang tergesa-gesa, yaitu memang di tabiat manusia. Tabiat manusia itu adalah selalu diliputi keinginan yang instan. Pengennya segala sesuatu itu cepat. Jangan dilambat-lambatkan. Itu maunya. Ya senengannya yang instan. Khalaqallahu ta'ala Adam ba'da kulli syai'in min akhirin nahar. Nah, ini dikisahkan oleh Mujahid bahwasanya Nabi Adam itu diciptakan setelah segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da kulli syai'in min akhirin nahari min yaumin khuliqal khalaik. Jadi Nabi Adam diciptakan pada akhir hari, di mana pada hari itu yang lainnya itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma ahyar ruh ainaihi wa lisanahu wa ra'sahu walam yablugh asfalahu. Ketika ruh itu sudah ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, matanya sudah, kepalanya sudah, lisannya sudah, tapi belum sampai ke bagian yang bawah. Qala, maka Adam berkata, ya Rabb,
Istajil bihalqi qabla ghurubis syamsi. Segerakan ya Allah, segerakan ya Tuhanku, sempurnakan ciptaan ini atau aku, diriku ini sebelum berakhirnya hari ini atau sebelum terbenamnya matahari. Wa qala Ibnu Abi Hatim, dan dinyatakan oleh Ibnu Abi Hatim, haddatsana Ahmad ibnu Sanan, haddatsana Yazid ibnu Harun, amba'ana Muhammad ibni Alqamah ibnu Qas al-Laitsi an Abi Salmah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul yaumi yaumun tola'at fihi asyamsu yaumul jum'ati. Sebaik-baik hari yang terbit di situ matahari itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari itulah Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhila al jannah. Dan pada hari Jumat itu pula Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi uhbita minha. Dan pada hari itu pula, hari Jumat pula, Nabi Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi ini. Wa fihi taqumus saah. Dan pada hari itu pula kelak kiamat itu akan ditegakkan. Artinya kiamat akan terjadi pada hari Jumat juga. Wa fihi sa'atun la yuwafiquha mu'min yusalli. Dan pada hari itu ada satu waktu, sa'ah, waktu yang sebentar, di mana jikalau seorang mukmin itu sholat kemudian meminta wa qabada asabi'ahu bikilliha. Kemudian Nabi Muhammad itu menggenggamkan tangannya yang memberikan isyarat sedikitnya orang tadi fasa'alallah khairan illa a'tahu iyyahu. Kemudian dia minta kepada Allah kebaikan, maka Allah akan memberikannya. Nah, ini keistimewaan hari Jumat. Hari Jumat memang merupakan hari raya mingguan atau pekanan bagi umat Islam. Karena ini adalah merupakan hari yang bagus di mana Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam dimasukkan surga, ketika dikeluarkan dari surga pun juga pada hari Jumat, dan kiamat kelak ditegakkan oleh Allah juga pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat itu ada satu waktu yang mana kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberi, tidak ditolak. Kapan waktunya itu? Waktunya itu pada hadis berikutnya di situ. Qad araftu tilka sa'ah. Begitu Abdullah ibnu Salam mengatakan, Abdullah bin Salam menyatakan, aku telah tahu waktu itu kapan adanya. Hiya akhiru sa'atin nahari min yaumil jum'ah. Yaitu waktu yang akhir pada hari Jumat. Kapan itu? Ya berarti menjelang terbenamnya matahari pada hari Jumat. Maka sudah menjadi tradisi bagi orang-orang
Yang ahli ibadah, orang-orang yang soleh, kalau sudah hari Jumat habis asar sudah meninggalkan semua pekerjaan. Semua pekerjaan habis asar ditinggalkan, maka dia mengambil ya pakaiannya, dia bersiap menghadap ke kiblat. Ya sudah, baik membaca Al-Quran ataupun bersolawat ataupun yang lain-lainnya. Kemudian pada waktu yang terakhir itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuknya. Karena pada saat ini adalah waktu yang Allah tidak menolak doa kita. Allah tidak menolak permintaan kita. Dalam hadis tadi dinyatakan di situ akan mengasih illa a'tahu iyyahu, kecuali kecuali Allah akan memberikan kebaikan atau apa yang ia minta. Khuliqal insanu min ajal saurikum ayati fala tastajilun. Manusia itu diciptakan dalam tabiat ketergesa-gesaan. Saurikum ayati, ketahuilah aku akan menunjukkan ayatku, aku akan menunjukkan azabku, bukti bahwasanya apa yang aku sampaikan, apa yang aku janjikan itu adalah benar adanya. Fala tastajilun, maka janganlah kalian tergesa-gesa. Jangan kalian tergesa-gesa agar Allah Subhanahu wa ta'ala mensegerakan datangnya azab itu. Oh, jangan. Kenapa? Ya, seharusnya Allah itu masih memberi kesempatan kepada kita, ya. Allah memberi kesempatan kepada kita itu untuk mencari bekal yang lebih banyak, ya. Maka di sana ada doanya, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Ya Allah, jadikanlah hidupku ini sebagai tambahan kebaikan bagiku. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarrin, dan jadikanlah mati itu istirahatku dari perbuatan kejelekan. Artinya ya, jadikan hidup kita ini sebagai tambahan kebaikan kita. Maka kalau ada orang, ya ini kadang ada orang yang gak sabar, sakit sudah menaun, ngarep-ngarep, ya Allah, mbok ndang dicabut nyawaku ini ya Allah. Nggak boleh, doa seperti itu tidak boleh. Jadi mengharap, ya Allah matikan saja aku ya Allah daripada aku menderita seperti ini tidak diperbolehkan. Maka doanya adalah itu tadi, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Nah ini, ya Allah, kalau memang hidup ini adalah yang terbaik bagiku, maka panjangkanlah ya Allah. Tapi kalau kematian itu yang terbaik bagiku, maka segerakan ya Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah, jangan sampai kita memaksa Allah untuk mensegerakan. Fala tastajilun, jangan kalian minta disegerakan itu, karena Allah sudah menentukan. Allah sudah menentukan, ya. Jadi ketika Allah mengulur-ulur, sudah kita misalnya sakit menaun kok nggak sembuh-sembuh, maka itu sebetulnya adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di situ satu, ketika kita sakit atau kita mendapatkan musibah, kesulitan yang lama, kalau kita sabar maka akan menggugurkan dosa-dosa kita. Atau bisa jadi itu adalah merupakan janji Allah. Apa janji Allah? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang, ajjala adabahu, maka Allah akan mensegerakan azabnya, ya. Yaitu bisa jadi
adalah merupakan azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita di dunia. Sehingga karena ketika di dunia sudah diadab, di akhirat tidak diadab lagi. Jadi bisa jadi itu adalah wujud cinta Allah kepada kita. Tapi manakala Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai seseorang, akhara adabahu, akan diakhirkan azabnya. Sholat nggak pernah, ibadah nggak pernah, tapi hidupnya kok enak aja, nggak pernah mendapatkan kesusahan. Nah ini hati-hati dengan seperti ini. Disinilah Allah mengakhirkan adabnya. Dalam bahasa yang lain ini disebut dengan istidraj, mengulur-ulur. Maka dari itu kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu jangan sampai kita berburuk sangka dengan Allah. Berbaik sangka bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itulah yang terbaik, seperti apapun itu yang kita alami. Dan jangan minta azab itu disegerakan kepada kita. Nanti akan kita bahas pada ayat berikutnya. Masih berbicara masalah itu semua. Ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Banyak kekurangan di dalamnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala selalu ditunjukkan jalan kebaikan dan selalu diberi hidayah untuk melaksanakan atau melakukan kebaikan itu, dan selalu ditampakkan kepada kita yang jelek atau yang salah itu adalah salah, dan kita dihindarkan dari itu semua. Ala hadhihi niyyah wa jami'in niyyah as-shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita semua juga oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan husnul khotimah. Karena itu cita-cita yang paling tinggi, husnul khotimah, enggak ada harapan yang lain. Ala hadhihi niyyah wa jami'iyah as-shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ihwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la dainan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la maradan illa syafaitah wa la ibnan illa rabbautah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.